Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 12 Juli 2024, hari Jumat pasca data inflasi Amerika semalam. Ya, seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi saya sudah ngasih semua kemungkinan yang terjadi ya pada saat di hari Senin. Itu sebenarnya di grup sih saya sudah bilang, kemudian di community YouTube juga sudah saya bilang kalau tidak sempat bikin video selama 3 hari kemarin ya, dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis karena memang ada acara penting. Kemudian juga di grup kemarin sih saya sempat ada kasih sekilas kemarin untuk data CPI kemarin. Kemarin itu saya ada prediksikan kalau sebenarnya hasilnya itu cenderung mix dan naik ya, dengan data CPI month of month 0,1 sampai 0,3, year on year 3,1 sampai 3,3, core CPI 0,2 sampai 0,4, core CPI 3,3 sampai 3,5. Dengan di sini juga saya sudah kasih tahu batasan resisten, support, dan pivot titik tengahnya. Ya, namanya juga saya juga analisanya tidak valid sih. Sekilas aja ya, yang bisa saya lihat kemarin data CPI-nya itu bukan sampai literally kayak breakdown banget ya. Kalau saya buat video misalnya kayak NFP kemarin gitu kan, kayak NFP kemarin di hari Jumat minggu lalu itu saya literally breakdown, tapi penyampaiannya saya itu yang bukan kurang tepat sih, lebih tepatnya sedikit penyampaiannya. Tapi untuk analisa data NFP-nya itu sudah saya breakdown. Tapi karena berhubung kondisi kurang memungkinkan minggu lalu ya kan, jadi makanya penyampaiannya kurang. Nah, kalau yang kemarin saya tidak sempat bikin video dan juga sekilas cuma ngelihat data CPI-nya, tidak terlalu di breakdown ya. Dan kalau kita lihat kemarin ya, ini sudah saya gambar dari hari Senin ya. Entah kalian ada yang ikut atau enggak di sini ya. Sudah saya kasih tahu kalau di hari Senin kalian mau nge-sell silahkan bisa nge-sell. Targetnya terserah, mau di 2368 atau di maksimal di 2345, di sini bebas, terserah kalian. Atau kalian mau nge-buy nanti di 2368 boleh selama ada konfirmasinya. Ya. Memang kalau dilihat di sini seperti ada konfirmasi bisa nge-buy di sini ya. Di jam 6 di sini ya. Ada bullish engulfing, sekiranya bisa nge-buy di sini. Tapi problemnya adalah di sini bukanlah area demand untuk bisa nge-buy. Dan kemarin pun saya tidak rekomend untuk nge-buy di area ini kan, di area shadow panjang di sini. Saya tidak rekomend untuk nge-buy di sini karena worry-nya ini bisa nge-break. Makanya lebih baik kita nge-buy nanti di area bawah di demand di sekitaran 2345. Dan benar aja, harga turun melewati 2368, retest 2368, turun lagi. Ini sih turunnya sampai 2349 ya. Kemudian naik lagi. Dan ketika dia break di atas 2368 ya, break 2368, turun lagi sampai 2370 dan harga langsung bergerak naik signifikan banget kemarin ya. Jadi kenapa kemarin saya katakan untuk data CPI itu cenderung mix dan naik ya, itu cuma sekilas doang sih, karena kalau yang saya bisa lihat kemarin ya, yang bisa saya lihat kemarin itu karena mana dia ya, data CPI kemarin itu dari segi CPI yang di sini juga dan CPI SA di sini itu naik sebenarnya dari data minggu lalu ya. Yang di sini kalian bisa lihat nih grafiknya kan naik nih, naik, kemudian ini juga sama-sama naik. Makanya saya lebih perkirakan datanya itu naik, sedangkan data bulanan itu saya juga lihat kemarin sekilas ya, kalau nggak salah antara bukan ini sih. Kalau nggak, saya sebenarnya kemarin kekurangan data, saya cuma sekilas doang. Lebih tepatnya kemarin itu, yang bisa saya lihat itu kemarin kenapa saya katakan lebih naik ya, karena dari harga makanan, rumah, transportasi, dan servis itu saya lihat kemarin itu sekilas masih cenderung naik sebenarnya ya. Tapi kalian dilihat kemarin ya, pure ini saya lihat sekarang itu semua hasilnya merah semua ya. Jadi kalau kalian lihat ada di di setiap kalender ekonomi, mau itu di investing ataupun mau itu di forex factory, itu kalian lihat semua itu merah semua
ya, merah semua. Jadi literally kemarin itu hasil CPI-nya itu merah semua. Nah, untuk sekarang saya breakdown sedikit ya. Untuk dari segi inflasi inti yang month of month, ini juga yang year on year, ini saya breakdown satu-satu ya. Saya breakdown satu-satu. Untuk yang dari segi month of month ya, dari segi month of month keluarnya itu adalah di 0,1% di bawah data ekspektasi dan juga data sebelumnya ya. Kalau dilihat di sini core consumer price-nya di sini sebenarnya naik ya, dari 318 ke 14 ke 35. Kemudian mana dia? Ini housingnya naik ya. Ini saya bilang housingnya naik, tapi kalau dilihat di sini transportnya turun, ekspornya juga turun ya. Kalau lihat di sini kan tuh kan inflasi di harga makanannya juga naik. Makanya saya kira kemarin itu naik ya. Makanya saya kira kemarin itu harganya naik. Bukan harga, apa namanya, inflasinya naik. Ya, tapi itu kan kalau saya breakdown detail banget itu beda cerita ya. Ini kan saya cuma sekilas doang. Ini yang sekilasnya itu impor ekspor itu sudah turun. Kemudian inflasi inti juga sudah turun. Kemudian mana dia ya? Ya pokoknya impor ekspor itu turun. PPI juga itu turun. Ya, PPI juga ikut turun. Transport yang turun juga ya, transport juga ikut turun. Jadi kalau saya breakdown sih sebenarnya ya, ini untuk yang inflasi biasa headline-nya. Energinya ini dropnya luar biasa ya. Ini apa ya? Inflasi energi itu dari 3,7 ke 1% itu wah, luar biasa dropnya. Kemudian inflasi makanan ini naik dari 2,1 ke 2,2. Kemudian inflasi rent ataupun sewa itu turun 5,4 ke 5,2. Servisnya ini turun dari 5,2 ke 5. Jadi sebenarnya yang naik kemarin itu kalau bisa saya katakan adalah dari segi secara lebih tepatnya kemarin itu lebih banyak yang turun ya kalau secara dilihat ya. Yang pertama adalah ekspor, impor, kemudian inflasi makanan ya. Bukan, rent, kemudian servis, kemudian yang paling parah sih inflasi energi. Ya, inflasi energi ataupun bahan bakar lah ya bahasanya, mau itu gas, minyak, dan lain-lain. Itu dropnya lumayan ya, dropnya lumayan dari 3,7 ke 1%, sehingga kita bisa lihat kemarin itu month of month CPI-nya itu keluar negatif 0,1. Dan kalau kita lihat di sini keluarnya negatif untuk pertama kalinya. Ya, karena kalau kalian breakdown secara detail yang month of month tidak pernah keluar di angka minus 0,1 selain di Januari 2023. Ini minus 0,1. Ya, minus 0,1. Dan kalau saya lihat di sini kemungkinan akan terjadi yang namanya disinflasi, yang dimana harga stagnan ya, harga stagnan dan inflasi tidak mau turun. Tidak mau turun dalam artian tidak mencapai target The Fed ya. Tidak mencapai target The Fed yang di angka 2%. Tetapi beberapa hari kemarin ya, kalau kalian lihat kan ada juga itu testimoni dari Jerome Powell ya, sebanyak 2 kali di depan Senat. Yang saya bisa tangkap kemarin dari hasil testify ataupun pernyataan ataupun statement dari Jerome Powell di depan Senat Amerika, itu mereka bertanya kepada Jerome Powell bahwa apa tindakan dari Federal Reserve tentang keseimbangan harga, kemudian tenaga kerja, dan juga inflasi. Ya tentu aja dengan The Fed bilang ataupun Jerome Powell bilang kan pasti dengan toolsnya, yaitu masalah tentang suku bunga yang akan diturunkan. Nah tapi kalau yang dinyatakan kemarin ya, ada juga kata-kata apakah dengan hanya penurunan suku bunga bisa menjamin yang namanya kestabilan ekonomi dan juga tingkat pekerja yang mulai meningkat lagi. Apakah bisa demikian? Nah itu ya. Dan juga inflasinya apakah bakal bisa turun dengan kejadian seperti itu? Apakah tidak terjadi stall ya? Dalam artian stall itu adalah dari yang semula turun tiba-tiba kalau ada pemangkasan suku bunga tiba-tiba naik lagi inflasinya gitu kan. Jadi sebenarnya kemarin ada kata-kata dari Jerome Powell itu sedikit ragu ya, sedikit ragu dari dalam artian mereka dari Jerome Powell sendiri, mungkin dari member FOMC-nya ya,
itu ada sedikit galau dalam artian mereka kalau tidak sampai menurunkan suku bunga, yang ada mereka akan bisa memperparah kondisi ekonomi. Yang dimana kita tahu bahwa ya sebenarnya sih kurang lagi satu ya. Kita kurang data retail sales untuk di bulan ini. Yang keluar tuh nantilah ya. Tapi kalau kita lihat dari data-data sebelumnya ya, NFP-nya terutama tingkat pekerja pengangguran naik ke 4,1%. Kemudian ISM Services dan juga ISM Manufacturing PMI itu drop di bawah 50. Flash Manufacturing itu juga drop di bawah 50 walaupun Flash Services-nya itu masih di atas 50. Tapi kalau dilihat itu sebenarnya sudah mulai berpengaruh ya, yang dimana ekonomi sudah mulai terasa lambat dengan inflasi yang tidak mau signifikan turun. Ya, dengan inflasi yang tidak mau signifikan turun. Nah, itulah yang menjadi bahaya nanti kalau The Fed misalnya langsung motong suku bunga. Tapi mau gimana lagi, ya kan? Ekonomi sudah mulai, walaupun kata-kata template-nya Jerome Powell ya, itu tenaga kerja masih bagus, ekonomi masih kuat gitu kan ya. Tapi kalau secara by data itu kan kita bisa lihat penurunan sebenarnya ya dari sektor manufaktur, jasa, kemudian ini tinggal ini aja ya, retail sales ataupun penjualan retail seperti apa. Jelas banget tenaga kerja kita sudah turun, sudah jelek ya. Kita tinggal lihat penjualan retail seperti apa dan juga housing ataupun new home sales itu seperti apa. Kayaknya sih new home sales ini belum keluar ya untuk di bulan ini. Mungkin saya lupa, nanti mungkin saya lihat lagi untuk data new home sales untuk di bulan ini sudah keluar atau belum. Ya, kemungkinan sih belum ya, karena ini kan baru tanggal 12 Juli. Kemungkinan new home sales belum keluar dan juga retail sales belum keluar. Jadi dua data tersebut akan mengindikasi apakah seluruh sektor sudah terjangkit masalah suku bunga yang cukup tinggi ya, apa belum. Kalau sampai semua sektor sudah terjangkit ya mau tidak mau The Fed akan menurunkan suku bunga, mau nggak mau ya. Karena kalau sampai mereka menahan lebih lama lagi, yang ditakutkan adalah ekonominya bakal lebih parah ya, ekonomi lebih parah. Mungkin dari segi services PMI kita bisa melihat drop mungkin di bawah 45 ya, itu parah banget sebenarnya kalau sampai drop di bawah 45. Kemudian manufaktur drop di bawah 40, wah itu bahaya. Kemudian retail sales minus 1 atau nggak minus 2, kemudian tidak ada penjualan rumah baru, kemudian tingkat tenaga kerja ataupun tingkat pengangguran semakin tinggi ya kan, tapi inflasinya tidak bergerak turun ke bawah angka 2%, ya sudah, itu yang bahaya ya. Jadi mau nggak mau ya dengan meresikokan inflasi ya, makanya kalau kalian ingat ya apa yang sudah saya katakan kemarin pada saat economic projection. Pada saat economic projection itu kan The Fed memberikan ataupun merevisi batas dari inflasi yaitu di sekitaran 3 sampai 3,1. Which is itu adalah alasan mengapa batas untuk inflasi itu dinaikkan. Kalau kita tahu kan batas terakhir inflasi sebelum economic proyeksi ataupun economic projection itu kan di sekitaran 2% ya, 2,1, 2%, 2,5 sekitaran itu. Tapi proyeksi kemarin itu direvisi naik karena guna untuk meminimalisir kegiatan ekonomi yang seperti ini ya. Kalau kalian nggak percaya mungkin nanti saya akan bisa kasih tahu ya. Kalau sekarang sih nggak sempat saya buka di mana file itu economic projectionnya. Kalau kalian bisa mungkin cari sendiri, cari aja di website Federal Reserve-nya, itu economic projectionnya cari aja ya. Itu kalau nggak salah core CPI-nya adalah di sekitaran 3% sampai 3,1. Jadi kalau kita lihat berarti headline inflasi dan juga core-nya itu diperkirakan akan naik ya, batasnya naik dari 2 ke 3%. Jadi dengan demikian kalau kita lihat berarti kan sekarang itu sudah mencapai target dari The Fed. Ya, ini sudah mencapai target dari The Fed yang dimana core inflasi 3,3, inflasi headline-nya 3%. Ya, ini sudah hampir menuju target The Fed dari 3,3 ke 3%. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau kita lihat berdasarkan survei dari Fed Rate Monitor Tool dari CME Group, ya kan? Memang nanti di Agustus kita tidak melihat adanya pemotongan suku bunga, ya. Memang di bulan depan kita tidak ada pemotongan suku bunga dari sekarang dari 5,25 sampai 5,5 ini nggak apa berubah. Tapi kalau kita lihat dari September ya, ini literally
Wow, kalian bisa lihat kalau nggak salah kemarin sebelum data inflasi keluar ini ya 5 sampai 5,25 itu adalah sebesar 62%, sekitaran 60%. Dan September ini kalau kalian lihat sudah 85%. Dan kalau dilihat juga di November ini mulai ada pemotongan suku bunga lagi ya. 4,75 sampai 5%. Jadi untuk saat ini ya, seperti yang kita tahu kan ada pemilu nanti, entah itu di bulan November atau September saya lupa ya. Intinya untuk taruhan sekarang ya, para trader, para pelaku ekonomi dan sebagainya itu memberikan bet ataupun memberikan taruhan bahwa nanti September memang akan ada pemotongan suku bunga. Nah, taruhan selanjutnya adalah berapa pemotongan suku bunga yang akan terjadi pada tahun ini. Apakah hanya cukup 25 basis poin saja seperti yang dilakukan ECB ya? ECB kan ceritanya cuma motong 25 basis poin sampai akhir tahun 2024 ya. Apakah akan ada pemotongan suku bunga lagi menjelang pemilu atau seperti apa? Nah, untuk saat ini bet paling besar adalah hanya sebesar 25 basis poin sampai akhir tahun 2024. Ya, untuk saat ini taruhan terbesar adalah pemotongan suku bunga hanya hanya sebanyak 25 basis poin untuk saat ini ya. Untuk saat ini per video sekarang tanggal 12 Juli adalah hanya pemotongan sebanyak 25 basis poin sampai akhir tahun 2024. Berarti hanya satu kali ya mengesampingkan kejadian pemilu yang mungkin akan bisa merubah pandangan para pelaku pasar ya, karena kita tahu bahwa antara Trump dan Biden kita bisa memproyeksikan kemungkinan, karena banyak banget ya para pelaku ekonom dan juga para trader, para institusi besar, memang saya pribadi pun ya, ini di luar politik ya, memang lebih pro terhadap Trump sebenarnya ya. Lebih pro terhadap Trump, kemungkinan Trump yang bakal bisa naik. Nah, bagaimana efeknya? So far kita harus tunggu ya. Kita harus tunggu, jangan gegabah, jangan seperti apa. Oleh karena itu nanti kita akan lihat apakah benar hanya 25 basis poin atau ada pemotongan lagi sampai di akhir tahun. Apakah hanya cukup 25 basis poin atau tiba-tiba sebanyak setiap bulan dipotong 25 seperti yang diproyeksikan di sini, September 25, November 25, kemudian Desember juga 25, berarti total 75 basis poin di tahun 2024 dimulai dari September, November dan juga Desember. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa. So far ini taruhan terbesar adalah 25 basis poin pemotongan suku bunganya. Dampaknya seperti apa? Ya tentu aja ketika suku bunga dipotong otomatis ya mata uang tersebut akan lemah secara otomatis. Ya, secara otomatis akan melemah, tetapi ingat yang kita lihat ini adalah USD ya, yang dimana kita ini akan berpaut terhadap kekuatan dari perekonomiannya. Kalau kita melihat pemotongan suku bunga ya, efek dari pemotongan suku bunga itu adalah sementara. Dalam arti sementara adalah tujuan dari pemotongan suku bunga itu kan supaya mereda yang namanya gejolak ekonomi yang semakin turun ya. Jika kita melihat awalnya suku bunga dipotong menjadi 5 sampai 5,25, jelas kita bisa mungkin melihat XAUUSD naik sampai all time high lagi mungkin 2450 ya kan. Tetapi lambat laun ataupun dengan kejadian apapun yang kemungkinan bisa terjadi, dengan adanya suku bunga sudah mulai turun, otomatis roda perekonomian akan mulai terangkat lagi ya, yang dimana dimulai dari sektor manufaktur, sektor jasa, kemudian tenaga kerja mulai meningkat lagi ya kan, kemudian misalnya retail sales, kemudian kredit rumah mulai ringan lagi, orang-orang mulai ada mendapatkan rumah lagi, orang-orang mulai mendapatkan kredit lagi dan sebagainya, otomatis GDP Amerika akan naik. Ya, itu akan menjadi data yang bagus bagi USD, sehingga kemungkinan XAUUSD bisa tertekan lagi ke bawah mengingat data ekonomi di Amerika yang bagus. Ya, jadi jangan hanya melihat kalau suku bunga dipotong kemudian memang naik, memang akan naik, tapi secara lambat laun kita juga perlu melihat dari sisi ekonominya. Ya,
Karena ini sekarang ekonominya adalah cukup mengkhawatirkan ya, sekali lagi. Yang dimana services PMI itu keluar di bawah 50, lebih tepatnya di angka 48 ya kan. Ya itu lumayan cukup membuat ya sakit lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu ya sedikit analisa CPI termasuk sampai ke kemungkinan terjadi pemotongan suku bunga ya. Nah sekarang XAU USD bagaimana? Mau ke mana kelanjutannya ya? Kalau kalian ingat apa yang sudah saya katakan dari time frame dari time frame monthly ya. Dari segi time frame monthly, ingat kita sudah ngebreak monthly di bulan Juni ya. Kriteria untuk misalnya amit-amit ini flip bearish ya, ngebreak low di 2319, kita nggak ada yang tahu ya. Ini monthly lagi 19 hari, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi. Kalau ini flip bearish, ini kemungkinan bisa drop parah sampai ke 2280, bahkan bisa drop sampai ke 2260 kalau misalnya memang ini berkehendak turun ya. Kalau dari segi weekly, ingat seperti yang sudah saya katakan kemarin pada saat hari Senin. Jika kalian ada yang ingat yang saya buat, ini kan ada yang namanya sebagai resisten ya kan. Ini resistennya, kemudian ini adalah resisten bayangan kemarin ya kan. Dia sudah break ya kan. Dia sudah break naik, dan sudah saya bilang juga kalau misalnya hari Senin dan Selasa Rabu itu turun dan kemudian meretest ini ya, sejujurnya saya lebih prefer harga itu meretest 2335, 2336 atau enggak 2340 lah ya, 2340 sampai sini lah ya, sampai high di sini. Turun sampai sini, kemudian ada data CPI, kemudian naik. Nah, itu enak banget. Ya, enak banget karena dia sudah meretest resistennya dan kemungkinan kecenderungan bisa lanjut bergerak naik. Itu enak banget. Tapi problemnya adalah ini kan berhenti di tengah-tengah ya. Bisa saya katakan ini berhenti literally di psikologi number ataupun angka psikologi, yaitu di angka 2350. Nah, untuk dari segi weekly, sekarang jelas kita punya satu resisten di sini ya, resisten di sini dan resisten yang ada di sini. Jelas banget kita punya dua resisten ya. Yang pertama resistennya di sini OTW memang bisa dijebol, tetapi kalau dilihat ini resisten yang kuat secara weekly ada di 2417 ya. Ada di 2417, itu yang merupakan paling tinggi ya. Resisten weekly paling tinggi di 2417 ya, benar di 2417. Kita akan lihat bagaimana candle close pada hari ini. Ini tersisa lagi 18 jam. Kalau misalnya ya, ini misalnya kalau sampai misalnya candle weekly ditutup di bawah 2390 atau mungkin lebih tepatnya di bawah 2390 ya, di bawah candle ini. Lebih tepatnya mungkin di bawah candle penutupannya. Di bawah candle, ya bener lah ya, di 2390. Kalau misalnya candle weekly ditutup 2390 dan tutup di harga 2380, ya terserah ini mau besar bodinya cuma 100 pip ataupun cuma 250 pip, ya terserah. Pokoknya tutupnya itu di bawah 2390. Maka ini di luar fundamental ya. Maka yang bisa saya katakan adalah next week kita bakal bisa melihat penurunan ekstrim sampai ngebreak low yang ada di sini di 2350. Kalau misalnya memang pada weekly pada hari ini ditutup di bawah 2390, terserah bodinya. Mau itu bodinya cuma 50 pip, 40 pip, terserah. Asalkan jangan doji. Kalau doji beda cerita. Ya, kalau doji itu lebih kepada market bisa turun ataupun bisa naik. Ya, karena itu tengah-tengah soalnya ya. Tapi kalau dia marketnya bergerak tutup di bawah 2385, let's say ya, cuma 50 pip. Ya, kemungkinan kita memang bisa boleh kenaikan, tapi kenaikannya cuma sebentar doang, kemudian mengejar yang namanya ekor yang paling bawah panjang di sini ya, ekor yang paling panjang di sini. Kemungkinan bisa drop, bahkan bisa nge-sweep low yang ada di harga 2350. Ya, ini mengesampingkan fundamental, kan ekonomi apapun itu. Ini pure technical doang ya.
Kalau misalnya memang close bearish di bawah 2390. Tapi kalau misalnya tutup di sini ya, tutup di 2310 ataupun mungkin 2316, 2315 ya, ataupun lebih tepatnya tutup seperti di weekly tanggal 13 Mei, tepat di 2317 ya. Tepat di harga 2317 ya, sekitaran inilah ya, 2317, 16, 18 dikit lah ya. Asalkan tidak tutup di atas kotaknya ini, tidak tutup di atas 2320. Kalau tutup di atas 2320, jelas kita akan bisa melihat all time high selanjutnya. Tapi kalau dia tutupnya tepat di 2419, 2420, 2417, 2416, 2418 ya. Pokoknya dari 16 sampai 20 atau enggak dari 16 sampai 19. Kalau pas tutupnya di sana, ya dimana itu berarti candlenya persis seperti di tanggal 13 Mei, yang kemungkinan itu berarti merespek resisten yang ada di 2417, yang dimana kemungkinannya bisa terjadi seperti di tanggal 20 Mei ya, yang dimana harga bergerak naik mengambil high-nya di 2424, kemudian drop parah signifikan ke bawah. Ini saya hanya untuk melihat seperti candle di tanggal 13 Mei ya. 13 Mei kalau memang berhenti di sini, kemungkinan harga akan bisa meniru candle di tanggal 20 Mei. Kemungkinan ya, makanya saya perlu penutupannya kalau lebih jelas di atas 2420. Kalau di atas 2420, oke. All time high bisa. All time high baru ya. Tapi kalau misalnya pas dari 16 ya dari 15 lah. 15, 16, 17, 18, 16. Pas berhenti di sana, ya itu kemungkinan worry-nya adalah bisa mengulang di tanggal 20 Mei. Ya, kemungkinannya bisa seperti itu karena worst case-nya adalah seperti ini ya. Worst case-nya ataupun skenario terburuk adalah bisa seperti di tanggal 20 Mei. Tapi kalau misalnya skenario yang terbagus ataupun skenario yang terbaik adalah bisa seperti di tanggal 15 April. Ya. 15 April kalau kita lihat ini kan ekor atasnya kelihatan lebih panjang sekali. Ya, ini kemungkinan bisa membuat candle bullish lagi ya. Jadi kita akan tunggu di mana penutupannya. Kalau misalnya penutupan ya, ini skenario yang ketiga ya. Kalau misalnya penutupannya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah seperti ini, entah itu di 2400 sampai 24 ya, berarti batasnya adalah dari 2395 ya. Dari 2395 sampai 2415. Jadi batasnya itu dari 2395 sampai 2415 ya, berarti 200 pip. Kalau misalnya close di antara itu ya, di range 200 pip ini, ya kemungkinan di minggu depan kita akan bisa bergerak ranging di minggu depan ya, karena market tidak memberikan kita kejelasan apakah mau turun untuk menutup ataupun mengisi ekor panjang di sini atau mau membuat all time high ya, secara weekly seperti itu. Kalau dia close di tengah-tengah 200 pip yang tadi, kemungkinan kita akan bisa bergerak ranging dari 2390 sampai 2417 secara weekly itu ya, secara weekly. Oke. Terus kalau kita pindahkan ke daily sekarang, kalau kita pindahkan ke daily, jelas banget ini harganya masih bullish ya. No reason, makanya kalau kalian nge-sell, kalau kalian sudut pandangnya daily ini masih bullish banget, masih bullish nggak pakai obat ya. Ini masih bullish nggak pakai obat, jadi sebenarnya kalian jangan maksa kalau ingin ambil posisi sell. Kalau sekarang nge-sell gimana? Well, secara candle daily ya, inilah memang ada satu yang namanya candle supply. Tapi problemnya adalah ini candle supply-nya kurang good ya, kurang good ya. Ini saya katakan kurang good bukan saya katakan potensi. Kalau potensi itu beda cerita, itu bisa mantul bisa enggak. Kalau ini sebenarnya area supply tapi cuma candlenya doang yang kurang bagus. Bisa dipakai? Bisa ya. Bisa dipakai bisa. Cuman masalahnya kalau kalian mau nge-sell di sini itu problemnya stop loss-nya jauh sekali ya. Di atas berarti di 2455 itu super duper terlalu jauh stop loss ya. Jadi kalau kalian mau maksa nge-sell ya silahkan, mungkin kalian
beropini, beranalisa bahwa kapan lagi kita bisa melihat 2400 untuk yang kesekian kalinya, ya. Ini kan 2400 baru berapa kali ya? 1 2 3 4 ya, baru 1 2 3 4 5 6, baru 6 candle ya, baru 6 candle yang nyampe level 2400. Ini yang kelima. Yang ketujuh, ini yang ke-8. Ya, kapan lagi kita bisa melihat harga di 2400? Ya, tapi kalau kalian mau beropini seperti itu ya silakan, nggak masalah. Nge-sell pun it's okay. Cuman problemnya kalian harus stop lossnya jauh sekali. Ya, ini stop lossnya 500 pip, mau nggak mau. Ya, 500 pip. Kalau kalian mau tega mengambil stop loss 500 pip, terserah. Ya, dengan misalnya target kalian sampai low di 2300 tengah sampai 2290, dengan kalian ini potensi profit sampai 1174 pip. Ya, ini risikonya 502 pip, ataupun kalian menggenapkan 500 pip dari harga sekarang ya 2408. Itu risikonya kalau kalian mau beropini seperti ini, boleh. 502 pip SL, take profit maksimal sampai 2290. Itu gainnya bisa mencapai 1174 pip. Jadi kalau kalian mau perhitungan, kemungkinan 500 pip ini kalau kalian merasa itu $10, ya udah, berarti dengan demikian di sini kalian bisa dapat 100 mungkin sampai $200 dengan TP sampai 2290. Kalau saya sarankan ini cukup satu open posisi aja, tapi kalian harus manage lotnya kalau kalian mau sell di sini dengan stop loss 500 pip kalau kalian pengen, ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya nge-sell, saya akan turunkan time frame-nya ke yang lebih kecil, ya. Gitu. Kalau saya pribadi, ya. Kalau dilihat dari segi daily, jelas banget ini kan sudah yang namanya benar-benar bullishnya luar biasa. Ya, problemnya adalah kalau kita lihat ini secara daily kita nggak punya candle ekor nih. Di 2370 nih, ya. Ini di 2370 kita nggak punya ekor, jadi waspadalah. Ya, kalau saya rasa sih utang atas kita sudah habis semua. Ya, kalau saya pribadi, apakah saya bullish ke gold? Yes, bullish gold. Apakah bisa mencetak all time high baru? Yes, karena sekali lagi kalau kalian ingat target saya untuk di tahun ini adalah sampai di 2700 sampai ke 3000 dolar per troy ounce-nya. Ya, ingat itu adalah target saya. Mungkin kayaknya sih belum saya garis ya. Oh, belum saya garis. Mungkin saya garis dulu ya supaya tidak lupa. Ini saya kasih targetnya yang pertama adalah di harga 2700 ya. 2700 sampai di level 3000 dolar per troy ounce. Oke, jadi ini merupakan range yang saya bisa kira harga itu bakal nyampe sini di tahun ini. Tapi kita nggak tahu ya, kita masih punya waktu lagi 6 bulan, entah apa yang bakal terjadi. Oke. Itu dari segi daily, jelas banget kita masih bullish banget dan sekarang berhadapan dengan area supply daily yang besar sekali. Jadi kalau kalian sekali lagi mau nge-sell di sini, consider SL-nya 500 pip, memang potensi TP-nya itu nyampe 1100 pip. Ya, silakan consider kalau kalian mau ambil posisi, bebas. Balik lagi sebelumnya tadi ya. Saya bullish gold ya, karena target saya sampai ke 2700. Tapi, apakah saya bisa berpandangan bearish gold? Ya. Kenapa? Karena so far Bank Cina ya ataupun PBOC, People Bank of China, itu tidak ada news ataupun tidak ada berita bahwa mereka itu melakukan buying ataupun melakukan pembelian terhadap emas lagi. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat harga emas drop di tanggal 7 Juni, kita melihat yang namanya berita di luar kalender ekonomi bahwa People Bank of China ataupun bank sentral dari Cina itu stop membeli emas. Sehingga harga emas tidak pernah bisa melewati 2375. Sebelum akhirnya di tanggal 5 Juli pada saat NFP harga benar-benar melewati harga 2375. Dan apakah harga emas akan bisa terus dipompa mengingat Bank of China tidak melakukan pembelian emas lagi? Bisa, karena yang beli emas adalah tetap ada yang lain, ya kan?
Seperti kita retail, kemudian investor besar itu masih akan melakukan pembelian emas. Tapi naiknya tidak akan seperti signifikan seperti yang kemarin. Ya, ingat ini faktor yang namanya bank sentral melakukan pembelian emas. Kalau dilihat kemarin setelah China mengumumkan tidak ada yang namanya pembelian emas lagi, harga emas ini kan tidak melakukan yang namanya kenaikan signifikan, dropnya pun juga tidak signifikan, yang dimana memang kita sebagai retail trader dan juga para investor besar, mungkin para bank-bank yang lain memang masih melakukan pembelian emas, aset emas gitu kan. Cuman apakah harga akan bisa terus naik? Bisa saja kalau memang emas itu masih menjadi aset untuk diversifikasi ataupun aset cadangan guna untuk diversifikasi aset, ya kan. Jadi kalau dilihat memang emas itu masih menjadi primadona. Makanya saya targetkan masih bisa sampai ke 2.700 sampai ke level 3.000. Tapi problemnya seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya nanti China tidak membeli emas secara di atas 2.400 di sini ya. So far ini kan tidak ada update China membeli emas lagi. Ya, tapi kalau misalnya memang tidak ada update pembelian emas dan kalau misalnya bank-bank lain juga mulai berpikir ini emas mulai harga terlalu mahal, ya di sekitaran 2.400 dan mereka mulai stop membeli emas dan mengikuti bank sentral Cina, ya udah ini bisa drop lagi. Drop lagi, kita sebagai retail bahkan nge-buy lagi di bawah, ya kan. Dan worst case-nya adalah harga emas tidak akan kemana-mana jika demikian, ya. Worst case-nya adalah harga emas akan diem di tempat dari sini sampai sini. Ini adalah worst case-nya kalau memang harga emas itu tidak bisa didorong naik akibat ya central bank tidak mau nge-buy lagi. Ya, kalau memang bank-bank besar tidak mau ada buy lagi, ya udah. Worst case-nya adalah ini emas bakal diem di sini doang. Ya, diem di sini doang dari 2450 sampai 2285. Ini worst case ya, ingat ini skenario terburuk emas yang dimana tidak akan kemana-mana. Tapi ingat kita masih punya pemilu di Amerika, kita nggak tahu itu apa yang bakal terjadi terhadap dolar, otomatis itu akan berpengaruh terhadap XAU. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi selama 6 bulan ke depan. Ya, saya cuma bisa ngasih tahu itulah skenario terburuk. Dan ingat target saya adalah sampai ke 2.700 sampai ke 3.000 untuk di tahun ini. Entah itu bakal tercapai atau enggak, saya kurang tahu. Ya, entah itu masih 6 bulan, masih panjang ceritanya. Ya. Oke, untuk sekarang bagaimana? Untuk yang bisa saya sampaikan untuk di XAU USD, kalau kalian mau nge-sell, memang di sini ada satu area supply-nya. Ya, ini satu area supply yang berhimpitan dengan support become resistant. Valid yang ada di 2411. Ya, tapi masalahnya ini area supply-nya sudah di break akibat data CPI kemarin malam. Ya, di break. Jadi kalau kalian mau nge-sell sebenarnya bisa, tapi problemnya SL-nya sekarang itu terlalu jauh. Jadi kalau saya sarankan kalau kalian mau nge-sell itu sekalian aja di pucuk ya, yang ada di sini. Ini lebih worth it untuk diambil sell-nya. Ini sell-nya itu kalau saya boleh kasih adalah ada di harga 2440. Ya, 2440 menjadi area sell kalau ada mau. Nah, di H1 lebih kelihatan lagi ya. Di H1 lebih kelihatan lagi nih. Nih di sini nih. Nah, di sini lebih kelihatan lagi kalau mau ambil posisi sell-nya ya. 2440,85 di sana kalau ada yang mau nge-sell. Sekarang boleh nge-sell nggak? Sekarang itu problemnya kalau kalian mau nge-sell, stop loss-nya cuma di sini. Mau nggak mau di atas high di 2425, jangan lebih. Kalau lebih kemungkinan harga akan menyeret sampai 2440. Boleh nge-sell? Ya, boleh aja. Ya, boleh aja kalau kalian mau nge-sell. Problemnya adalah ini. Ini ekor panjang di sini problemnya doang, ya. Ini problemnya. Kalau dilihat ini tidak bisa saya katakan sebagai supply juga di sini karena ini sudah diambil. Ini juga tidak bisa saya katakan sebagai supply, jadi lebih baik langsung paling atasnya di sini di 2440,85. Untuk supportnya gimana? Ya, untuk supportnya ini yang ada di 2445 kemungkinan akan saya masih tetapkan aja, nggak masalah.
Kemudian untuk support terdekat otomatis kita punya untuk demand terdekat jelas kita akan punya di sini. Ya, yang dimana ini adalah awal sebelum harga itu lompat. Ya, jelas banget. Yang ada di harga 2480 dan kalau kita geser juga itu kayaknya worth it sih ya. Yang ada salah. Yang ada di sekitaran 248 ya, di sana di 2383,5. Ini bekas resisten ya kan. Kemudian untuk yang di pucuknya di sini di 2391 kayaknya bisa saya kasih itu bentar saya coba bawa ke time frame H2 ya. Kalau dilihat yang bisa saya kasih itu ada di sekitaran 2391 deh. 2392, 2391,5 coba ya. 2391,5 ini sebagai resisten di break juga, ini break fake out, ini fake out, bagus, ini berhenti, ini fake out turun, berhenti, kayaknya saya taruh di 2392 aja deh kayaknya. Oke, saya taruh di 2392. H4-nya itu ini H4 sebagai dimensi langsung ya. Nah, di sini sebagai demand-nya. Iya, ini yang bisa saya kasih sih ya. Kemudian untuk titik tengahnya ini di bawah 2383 ya. Di bawah 2383 itu ada di harga 2370 ya, 2370 sebagai titik selanjutnya. Ya, 2370,5 lah ya, biar nggak terlalu jauh. Ini sebagai resisten juga. Kemudian ngelewatin 2370 kita punya satu support lagi yang ada di harga 23. Kayaknya saya kasih pendek aja deh kayaknya, karena time frame H1 ini. 2353,5 ya, 2353,5. Kalau kalian mau genapkan di 2350 juga it's okay ya. Oke, jadi ini yang bisa saya update untuk XAUUSD ya. Lagi satu, ini saya ada lihat ada satu trend line di sini. Oke, saya kenakan ini aja lah. Nah, nih ada trend line juga yang bisa kalian gambar dari H1 dari low di sini sampai kena yang ini. Oke. Jadi seperti ini untuk di XAUUSD. Kalau kalian mau nge-buy, prefer di 2383. Atau enggak misalnya jika ini mantul dari resistannya di 2391 bisa. Tapi kalau kalian tidak nemu dan lebih prefer nge-buy, bisa di 2383. Itu sebagai area demand terdekat ya. Karena kalau dilihat lagi demand terdekat lagi kalau dia ngelewatin 2383 di sini tidak bisa saya kategorikan sebagai demand di 2370 ya. Tidak bisa saya kategorikan sebagai area demand di 2370 karena itu hanyalah sebagai area bukan area, ini sebagai level support aja. Ya, ini sebagai level area support sama halnya di 2353 sebagai area support aja. Jadi kalau kalian mau nge-buy sebaiknya di 2383 kalau mau nge-buy. Kalau mau nge-sell sekarang ya consider stop loss-nya di sini. Ya, di 2325 atau nggak di 2326 itu pun 190 pip. Ya, kalau kalian nggak kuat 190 pip sebaiknya jangan nge-sell walaupun targetnya di sini nyampe 240 pip. Terserah kalian sih. Ya, kalau kalian mau nge-sell silahkan terserah. Jadi kalau lebih tunggu, lebih amannya nge-buy itu adalah bisa di ini kalau dari segi time frame M5 ya. Ini sekarang kita pahit-pahitan aja lah ya untuk mencari candle nggak punya ekor sekarang. Untuk masalah candle nggak punya ekor, kita utang saya rasa masih ada di sini di 2421, kemudian ada di 2429 ya kan. Kemudian yang paling atas nggak ada. Udah itu doang ya. Sisa 2 doang
ya, yang ada di 2429 dan di 2421 bentar, 2421 kayaknya udah kena deh. Oh, oke, 2421 sudah kena. Sisa 2429 doang, sisa 1 doang, ya. Kalau yang mau cari utang di bawah itu kayaknya sih banyak banget, ya. Ini ada di 2372, ini ada di 2370. Kemudian ini ada lagi di 2367. Kemudian wah, banyak lah ya. Banyak banget di bawah. Sisa utang di atas cuma 1. Oke. Jadi kalau kalian mau nge-buy bisa consider untuk ambil di bawah sekalian, ya, bisa ambil tunggu di bawah sekalian. Di sini untuk ambil posisi buy. Kalau sekarang nge-sell ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau dari segi time frame 5 kita ada satu area demand juga di sini di 2398 untuk genapkan di 2400. Jadi kemungkinan ini harga akan turun sampai sini, sampai 2400 lah, 2400 tengah 2398, 2399. Naik lagi, meretest ini lagi. Nanti harga bisa turun sampai sini, nanti bisa naik lagi. Nah, kayak gini kemungkinan ya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya. Itu sudah saya jabarkan detail secara fundamental, teknikal, dan bagaimana kemungkinan yang terjadi. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.